Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Saudaraku, para pemirsa channel Majelis Ta'lim Nurul Quran dimanapun berada dan yang berbahagia, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmah dan hidayahnya yang selalu dilimpahkan kepada kita, sehingga sampai pagi ini, hari ini, Sabtu tanggal 31 Oktober, kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kenikmatan yang luar biasa, masih sehat, selamat, panjang umur. Mudah-mudahan Allah segera menyisihkan semua wabah, bala, musibah dari negara kita Indonesia ini. Mudah-mudahan semuanya kita, keluarga kita selamatkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga selalu kita sanjungkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, saat ini saya berada di belakang rumah, di belakang pondok. Ada waduk air yang cukup indah untuk kita nikmati pemandangannya. Waduk Long Seturik Kalimati, berada di Desa Kuatu, Mojo Anyar, Mojokerto. Mudah-mudahan pemandangan yang cukup indah ini, suasana yang segar ini bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah. Saudaraku rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu berdoa dengan doa ini, Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang pandai bersyukur, yang banyak bersyukur. Waj'alni sabura, dan jadikanlah aku hambamu yang banyak sabar, ahli sabar. Waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira, dan jadikanlah aku hambamu yang melihat diriku sendiri, memandang diriku sendiri dengan pandangan yang merasa kecil, tidak punya kelebihan apa-apa. Wa fi a'yunin nasi kabira, meskipun di pandangan manusia yang lain saya memiliki kelebihan. Saudaraku, doa Rasulullah ini luar biasa, mengajarkan 3 hal kepada umatnya, kepada kita semua, bahwa ketenangan hidup, kebahagiaan hidup itu adalah 1 dengan syukur, 2 dengan sabar, 3 dengan tawadhu atau rendah hati. 3 hal inilah saudaraku harus kita pegang dalam menjalankan aktivitas kehidupan di dunia ini. Saudaraku, para pemirsa rahimakumullah, apa itu syukur? Syukur adalah tasarrufun ni'mah ala ma yardallah, menggunakan semua kenikmatan untuk meraih ridha Allah. Apapun yang kita miliki, badan kita, umur kita, harta benda kita, ilmu kita maupun yang lain, semuanya kita niati sebagai sarana mencari ridha Allah. Itulah makna syukur yang sebenarnya.
Syukur tidak hanya mengucapkan alhamdulillah. Syukur adalah menggunakan semua apa yang kita miliki untuk sarana meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sabar adalah yakni tajarru'ul murarati min ghairi ta'nisin. Sabar itu mudah kita ucapkan. Banyak sekali orang yang menyarankan kepada kita sabar, sabar. Tapi apa makna sabar? Sabar itu adalah tajarru'ul murarati min ghairi ta'nisin. Menelan rasa kepahitan dalam kehidupan di dunia ini tanpa merasa jijik. Ketahuilah bahwa kepahitan di dunia ini ada 3 macam, saudaraku. Kepahitan yang pertama adalah pahitnya melaksanakan ibadah. Sungguh ibadah apapun terasa berat dan terasa pahit untuk kita laksanakan. Karena apa? Karena ada syaitan yang selalu menggoda kita, menghalang-halangi kita agar tidak melakukan ibadah. Sehingga terasa pahit, terasa berat ibadah apapun yang kita lakukan. Mau sholat, berat, pahit rasanya. Enak-enak tidur malam, bangun, ambil air wudhu, mau sholat, terasa pahit, berat rasanya. Ada musola, masjid, pondok pesantren, kita dimintai bantuan, mau sedekah, rasanya pahit, berat. Tapi semua ini kalau kita telan kepahitan ini, artinya kita terjang, kita laksanakan ibadah itu, maka kita termasuk orang yang sabar. Pahit yang kedua adalah pahitnya meninggalkan maksiat. HP itu memang ada manfaatnya, lihat TV ada manfaatnya, tetapi juga mengandung maksiat. Nah, ketika kita melihat maksiat, kita tinggalkan itu maksiat, kita hindari itu maksiat. Ketika menghindari maksiat itu terasa pahit, terasa berat, karena memang itu adalah kesenangan syaitan, kesenangan hawa nafsu, sehingga kita tidak terasa melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Saudaraku, ketika kita bertemu dengan orang lain, tidak terasa ngobrol, ngomong ngalor ngidul, bahas kekurangan orang lain, al-ghibah ngerasani, terasa enak, terasa nikmat, padahal itu dosa. Kita tinggalkan ghibah, menggunjing kekurangan orang lain, rasanya berat, pahit. Tetapi semua itu kalau kita lakukan, kita tinggalkan kemaksiatan, maka kita termasuk hamba Allah yang sabar. Kepahitan yang ketiga adalah pahitnya menerima musibah. Mungkin saudaraku saat ini ada yang mengalami sakit, entah itu sakit corona, atau saudara kita yang terkena, atau kecelakaan, atau ekonomi kita sedang tidak baik. Semua itu adalah musibah, ujian, dan terasa pahit rasanya. Maka semua itu kalau kita hadapi dengan ikhlas, dengan longgar, kita telan semua kepahitan itu, maka kita termasuk hamba Allah yang sabar. Doa Rasulullah ini luar biasa, saudaraku. Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura. Dan yang ketiga adalah waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi gabira. Rasulullah selalu minta rendah hati, tawadhu. Beliau adalah manusia yang terbaik, paling mulia, nabi yang paling mulia, nabi akhiruz zaman. Beliau yang punya hak syafaatul uzma, yang memberi syafaat kepada umat seluruh dunia. Tetapi beliau selalu minta agar beliau melihat dirinya sendiri tidak punya kelebihan, meskipun orang lain punya kelebihan. Maksud kami, meskipun orang lain melihat beliau punya kelebihan seorang nabi yang paling mulia, tetapi
Rasulullah merasa dirinya tidak punya kelebihan. Sungguh luar biasa akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah kenapa beliau mendapatkan hak syafaatul uzma dari Allah, sedangkan nabi yang lain tidak punya hak. Karena apa? Karena ketawaduan Rasulullah. Afdalul akhlak at-tawaddu, sebaik-baiknya akhlak, utama-utamanya akhlak adalah tawaddu, rendah hati. Maka ketika Allah menguji para nabinya, wahai Nabi Ibrahim, siapa engkau? Nabi Ibrahim menjawab, ana khaliluka ya Allah, saya adalah kekasihmu ya Allah. Satu-satunya nabi yang kau beri gelar Khalilullah, Khalilur Rahman. Kata Allah, wahai Ibrahim, kamu saya tanya siapa kamu? Kamu menjawab dengan kelebihanmu, dengan titelmu, predikat kemuliaanmu. Maka engkau tidak aku beri hak syafaatul uzma, memberi syafaat kepada umat-umat seluruh dunia besok di akhir zaman. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Musa, ya Musa, man anta? Nabi Musa menjawab, ana kalimuka ya Allah, saya satu-satunya nabi yang kau beri gelar kalimullah, satu-satunya nabi yang pernah berbicara langsung tanpa hijab. Kata Allah, wahai Musa, engkau aku tanya siapa engkau? Engkau jawab dengan kelebihanmu, dengan titel dan predikatmu, dengan kemuliaanmu, kelebihanmu. Maka engkau aku cabut, engkau tidak aku beri syafaatul uzma, kata Allah. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi saya, Isa, man anta? Ana ruhuka, ruhullah, saya satu-satunya nabi yang dilahirkan tanpa bapa, yang kau beri gelar ruhullah. Kata Allah, wahai Isa, engkau telah berbangga diri dengan predikat ruhullah. Aku tanya kepada engkau, engkau jawab dengan kelebihanmu. Dan yang terakhir, Allah bertanya kepada Nabiullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, man anta? Siapa engkau Muhammad? Baginda Rasulullah menjawab, ana abduka al-fakir al-yatim. Ya Allah, saya adalah hambamu yang fakir, yang yatim, tidak punya kelebihan apa-apa. Subhanallah, Allahu Akbar. Betapa tawaduknya seorang Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau adalah seorang nabi yang terbaik, yang paling mulia. Tetapi beliau menjawab dengan, ana abduka, saya hambamu ya Allah, yang tidak punya kelebihan apa-apa, yang fakir, yang miskin. Rasulullah tidak menjawab dengan saya nabimu yang terbaik akhir zaman, tidak, tetapi sebagai seorang hamba yang fakir, yang yatim, yang miskin, dan tidak punya kelebihan apa-apa. Inilah saudaraku, para pemirsa jamaah channel YouTube Majelis Ta'lim Nurul Quran, kita harus bisa mencontoh bahwa beliau adalah mengajari kita dengan 3 hal: syukur, sabar, dan tawaduk atau rendah hati. Ternyata inilah kunci kebahagiaan, kunci ketenangan, ketentraman dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan di dunia ini. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini menjadi bahan introspeksi diri. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, menjadi umatnya Nabi Muhammad yang ahli syukur, pandai bersyukur, yang sabar dan tawaduk, rendah hati. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.